Tadi sampai mana? Oke, sampai mana? 40 questions, multiple choices, no song. The regular English and literature English will be combined in one test. So there are 20 questions about English regular and 20 questions about literature. And then, oh no, actually it's not 20. Wait, it's 20 and 20. Taken. Oh no, actually 18 for regular, 22 for literature if I'm not mistaken. Ya intinya adalah soalnya akan Bapak bagi dua antara wajib dan apa tuh namanya dan peminatan. Nanti akan ada soal about formal letter and then about passive voice. Why we learn passive voice? Mr. Dimas, we already learn passive voice in the first semester. Kita akan tetap memunculkan passive voice karena dia ada hubungannya dengan exposition. Exposition itu wajib dimasukkan, exposition itu wajib ada nilai passive voice-nya. Dan semester lalu kalau tidak salah passive voice belum diteskan, jadi akan Bapak masukkan. Kalau sudah diteskan berarti kita tes ulang ya. Lupa PAS kemarin ada atau belum ya. Lalu ada if clause ya. Exposition. Nah, exposition nanti akan ada dua jenis teks, satu analytical, satu hortatory. Jadi yang satu untuk regular, yang satu untuk literatur ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Do you have any question for the topic? Kalau tidak ada, kita lanjut saja ya. The first one, from the beginning, it's all about formal letter. Okay, for final test, you need to find differences between formal letter and informal letter. Ya, perbedaannya apa? Tapi tidak akan fokus ke informal, tapi fokusnya ke formal saja. Do you still remember the main differences formal letter and informal letter or personal letter? Masih ingat perbedaannya di mana? This is the example of formal letter. Masih ingat? Coba apa perbedaan? What are the differences between formal and personal letter? Ada yang masih ingat apa perbedaannya? Ya, coba sebutkan. Coba sebutkan perbedaan dari personal letter dan formal letter. That you know, you should know about it. Ada yang bisa jawab? Ini kalau formal letter bentuknya seperti ini. Ada yang mau jawab? Barusan ada suara mic. Oke, Irsyad baru bergabung ya. Sekarang 7.44. Mana Irsyad? Halo Irsyad. Halo Pak. Dari mana?
Baru sampai rumah, Pak. Dari mana? Tadi baru pulang ini dari Bandung. Oke. Tapi tetap ya Bapak hitungnya terlambat. Iya, Pak, maaf, Pak. Ya. Oke. Kembali lagi ke pertanyaan Bapak tadi. What are differences between formal and personal letter? Bedanya apa? Ada yang tahu? Ayo, udah belajar itu di semester awal. Nah, here the example of personal letter. Ada yang masih ingat? Ayo. Oh, ada yang baik nih ngasih tahu. Loh, pet masih ada. Oh, ini pintar. Nah, ini contoh dari lots of example of personal letter. You still remember about it? Izin toilet, ya cepat 5 menit. Jangan lama-lama. Ada yang masih ingat? Ayo, apa perbedaannya? Nobody? Wah, kalau kalian nggak bisa jawab, gimana di PAP? Ini nggak mau jawab atau karena merasa terlalu gampang, jadi saya nggak akan jawab. Malas. Formal letter, ada letterhead. Apa itu letterhead? Apa itu letterhead, Faris? Kop surat. Surat. Okay. Dalam letterhead ada terkandung apa saja? Nama instansi, alamat email, alamat kantornya, address. Address ya. Alamat email itu fungsinya untuk apa, Faris? Supaya mudah dihubungi. Mudah dihubungi. Selain alamat email bisa diganti dengan apa? Website. Website, oke. Okay. Selain website atau alamat email, kalau kita mau menghubungi perusahaan bisa mencantumkan apa? Telegram. Telegram. Wah, Telegram Fax. bisa. Meskipun Telegram jarang ya, udah jarang pakai Telegram. Sekarang fax, oke okay, bisa. Selain fax apa lagi? Contohnya jangan yang ini. Contohnya, nah ini. Ini ada sebuah letterhead. Apa yang bisa dicantumkan di sini? Selain email, untuk kontak person. Phone number. Phone number, betul. Ya, nomor telepon juga bisa. Dan it's not all about the company. It's not the company's name, but you can put your own name if the formal letter is based on yourself. Ya, kalau kalian buat surat resmi itu atas nama diri kalian sendiri, kalian tidak perlu mencantumkan nama perusahaan, cukup nama kalian sendiri. Lalu ada satu lagi yang belum disebutkan oleh Faris di kop surat. Selain nama perusahaan, biasanya mereka juga mencantumkan satu hal. Apa itu yang dicantumkan? Itu adalah salah satu identitas. Kalau misalkan kita pakai, kalau atas nama sebuah perusahaan, berarti kita juga harus menambahkan satu hal yang biasanya ditambahkan. Beri petunjuk di sini, yang paling ujung. Di sini di in the letterhead bisa kita temukan salah satu ciri khasnya. Di sini ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada juga, tidak ada, di sini ada, tidak ada, tidak ada. Kira-kira tadi yang ada tuh apa? Logo. Logo, betul. Kalau perusahaan biasanya dia menambahkan sebuah logo. Nah, itu tadi perbedaan, itu salah satu ciri-ciri dari formal letter. Now, moving on to our Indonesian's formal letter.
in our country, in our culture, we also add something in a formal letter. What is that? Bisa Mas, wifi lagi rusak, kartu lagi di luar. Oke, ya, oke, no problem. Tadi tapi tetap Bapak hitung terlambat ya. Okay, here are the examples of here are the examples of formal letter in Indonesia. Can you guess? Can you find the differences? Ini biasanya hanya ditemukan di surat-surat di surat Indonesia atau di di berbagai macam kebiasaan dari sebuah kultur dari negara-negara yang berbeda. Salah satunya Indonesia, dia akan mencantumkan ini dalam suratnya. Kira-kira apakah itu? Nomor, lampiran, sama perihal. Nomor, betul, number. Lampiran, what is lampiran in English? What is lampiran in English? Kalau perihal, it's easy, it's topic. Ya, topik dari surat. But how about lampiran? What is lampiran in English? Attachment maybe. Attachment, that's correct, Faris. Ya, attachment. Kadang kalau kita buat sebuah surat, sudah ditandatangani, tapi kita butuhkan, tapi suratnya sudah selesai, tapi kita butuh sebuah informasi tambahan seperti lampiran, misalkan. Dengan ini kami meminta izin kepada wali kelas 11 dari 11 MIPA 1 sampai dengan 11 IPS 2 bahwa nama-nama yang ada di keterangan di lampiran minta izin untuk persiapan matriks misal. Namanya kadang-kadang tidak muncul di surat pertama, tapi akan muncul di halaman lampiran. Nama-nama yang izin, misalkan anggota OSIS yang izin untuk mengikuti kegiatan matriks. Itu adalah salah satu hal yang bisa kita temukan dalam surat di Indonesia atau nomor surat, ya. Juga kadang dicantumkan di surat Indonesia. Ini mungkin sebuah kebiasaan di beberapa negara atau di beberapa budaya, salah satunya adalah Indonesia. Okay, so I think everybody already understand, kecuali tadi yang jawab cuma Atar ya kalau. Semoga yang lain juga paham ya. Kita lanjut. If conditional. Akan ada, kita sudah belajar di conditional, we already learned about it. There are lots of conditions. The first one is 0, and then first conditional, second conditional, third conditional, and last one is mixed conditional. But we are going to skip 0, 0, third, and mix. Ya, itu tidak akan muncul di PAT. So you need to focus on the first and the second conditional. Yeah, even though I didn't put 0, third, and mix. We didn't expect that too much ya. Kita tidak akan sama sekali munculkan itu sama sekali. Tapi meskipun kita tidak membahas 0 dan third, kalian tetap harus mempelajarinya. Ya. Kenapa? Karena mungkin nanti akan ada beberapa soal yang bentuknya sedikit jebakan. Mungkin jawabannya dalam bentuk 0, dalam bentuk third, tapi bukan itu fokusnya, bukan itu jawabannya. Jadi, please be careful about all the conditions. Tapi fokus utama kalian adalah di first dan second. Ya. Kita sedikit dulu bahas tentang 0. 0 conditional. It's a condition using if that express about general truths, about a fact, something that always happened in the future.
something that causing an effect that will happen. Sorry, it's definitely going to happen in the future. Sesuatu yang penyebabnya terjadi di masa lalu atau masa kini, dan itu akan berakibat pada masa depan. Ya, contoh dalam sebuah kalimat cause. Kalimat cause itu selalu diawali oleh if. Kalimat penyebab itu selalu diawali oleh if. Dia kalimatnya dalam bentuk simple present tense. If you don't brush your teeth, if people smoke cigarettes. Nah, itu pasti selalu dalam bentuk simple present tense. Efeknya juga sama dalam bentuk simple present tense karena dia adalah sesuatu yang berupa fakta. Hampir terjadi, almost happened 100% sure. Almost ya. So it means maybe it's all around 98 or 99. Yeah. You get, if you don't brush your teeth, you get cavity. Sama-sama menggunakan simple present tense. If people smoke cigarettes, their health suffer. Nah, hati-hati. Bapak mungkin nanti dalam final test akan mengganti satu kata if, beberapa kata if menjadi beberapa kata yang dengan frase yang bisa ditambahkan seperti imagine that, mungkin Bapak tambahkan menggunakan when atau as long as atau so long as. Ingat, if bisa diganti dengan beberapa frase kata atau bisa diganti dengan beberapa conjunction. Another conjunction could replace if. So be careful with that, ya. And then moving on to the first conditional. Kalau tadi zero conditional is all about the fact, is all about the general truth. Do you still remember the main point or the main focus on the first conditional? Kalau inti dari zero adalah sebuah fakta, kira-kira inti dari first conditional itu apa? Ya, silakan Raihan 5 menit, jangan terlalu lama. Inti dari first conditional itu apa? Possible outcome. The possible outcome. Yeah, that's good. That's correct, Fatih. Yeah. The possible outcome. Sesuatu yang the possibility of happen in the future, it's really high. It's possible to happen. Even though it's possible, it's lower than zero conditional. Percentage is lower than zero conditional. Meskipun kemungkinan terjadinya sangat tinggi, tapi dia tidak seperti zero yang berupa fakta. Tidak seperti zero yang pasti terjadinya sangat tinggi, hampir 100%. Kalau first mungkin sekitar 50 sampai sekitar 90%. Kenapa? Karena first conditional itu adalah sebuah rencana. First conditional itu adalah sebuah perakiraan. Kita memperakirakan, oh kira-kira nanti di masa depan akan terjadi A. If you don't hurry, you are going to miss the train. Kalau kamu tidak buru-buru, kamu mungkin akan terlambat naik kereta. Itu adalah sebuah prediksi yang bisa kita rencanakan atau bisa kita bayangkan kondisinya di masa depan. Tapi kemungkinannya juga tidak hampir 100%. Cirinya, ada yang masih ingat ciri-cirinya seperti apa untuk first conditional? There are some similarities between zero and first, but there is one big difference between zero and the first condition. What is it? Persamaannya apa? Perbedaannya di mana? Oh iya, potong sebentar. Because this is all about the topics for final test, I think I'm going to cut short our meeting ya, karena Bapak juga hari ini harus ada urusan, ada pindahan. Jadi nanti kita mungkin bisa dipotong oleh istirahat. Untuk hari ini kita tidak ada potongan istirahat ya. Tapi insya Allah hari ini kita tidak akan terlalu lama belajarnya, mungkin sekitar sebelum jam 9.30 juga mungkin sudah selesai ya. Kita minta izin dari sekarang dulu. Oke. Kita kembali ke pelajaran. Apa persamaan dan perbedaan antara zero conditional and first conditional? Let's take a peek. The zero. Here are the zero condition. Silakan dilihat baik-baik kalimatnya. Lalu coba kalian bandingkan dengan first conditional. What the differences or the similarities between both condition?
Persamaannya di mana, perbedaannya di mana? Biar kalian tidak tertukar nanti ke depannya. Ayo, di mana perbedaannya? Halo? Is there anybody here? Come on, boys. Let's find the answer. Coba lihat baik-baik kalimatnya. Kira-kira apa yang bisa kalian temukan di zero conditional? Ya, perhatikan baik-baik auxiliary verb-nya. Dan perhatikan baik-baik first conditional. Kira-kira apa perbedaan yang paling mendasar? Ini kalian tahu jawabannya, tapi tidak ingin menjawab karena terlalu mudah. Atau memang tidak tahu. Semakin lama kalian menjawab, semakin lama kelas ini akan diakhiri. Kalau first conditional pakai simple future ya. Kalau zero conditional pakai simple present. Kalau zero conditional pakai simple present. Kalau first conditional pakai simple future. Di mananya, Aymar? Di future-nya di will-nya. Di will. Kalau will itu dia cause atau effect? Apa? Kalau penggunaan kata will dalam first conditional dia itu termasuk cause atau effect? Penyebab, sebab atau akibat? Akibat. Akibat atau effect atau cause sebutannya? Akibat itu. Apa, Sir? Kalau akibat itu bahasa Inggrisnya cause atau effect? Cause. Are you sure? Akibat kan? Akibat. Iya, Cause. iya. Are you sure? Yes. Sebab akibat. Sebab akibat, cause effect. Are you sure? Kebalik deh. Kebalik, ya betul ya, Aymar, that's correct. The main difference is about zero and first adalah kalau zero kita menggunakan simple present tense in the cause sentence and the effect sentence. Kalimat sebabnya kita pakai simple present tense, kalimat akibatnya juga pakai simple present tense, betul. Berbeda dengan first conditional, meskipun penyebabnya atau sebabnya menggunakan simple present tense. If you said, if you don't hurry, tapi untuk efeknya karena dia bukan fakta, kita harus menambahkan kata will atau simple future tense. Tambahkan will atau going to. Ya. Karena dengan menambahkan kata will, itu justru kemungkinan terjadinya malah menurun. Karena dia termasuk auxiliary verb yang memprediksi masa depan. Auxiliary verb yang tujuannya adalah merencanakan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kalian tinggal menentukan mana kalimat yang cause, mana kalimat yang effect. Kalau cause pasti diawali oleh if. Kalau effect pasti ada kata will atau going to dalam kalimatnya. Nah, sekarang coba dibuka workbook kalian. Open your workbook page 58. Halaman 58. Coba dibuka.
Workbook ya, bukan students book. Oke, nanti kalian silakan di rumah. Ini banyak di sini ada banyak latihan soal. Silakan coba kalian latihan sendiri di rumah, latihan soal ini. Ya, tidak ini bukan tugas, tapi silakan kalian gunakan, silakan kalian pelajari soal-soal yang ada di sini untuk latihan. Ya. Bagian ke-1 ini sebetulnya dia hanya pemanasan agar kalian tidak lupa bagaimana cara mengubah kalimat positif menjadi negatif. Kalau mau dikerjakan silakan, tidak juga bagian ke-1 ini tidak begitu penting ya. Hanya DR menjadi are, gets up menjadi my sister is didn't get up. Cuma tambahkan negatif sentence saja untuk bagian ke-1. Sekarang kalian fokusnya di bagian berikutnya, yaitu kedua. Put the words in the correct order to complete the first conditional sentences. Nah, di sini akan ada there are jumble words, ada kata-kata yang diacak. Dan kalian harus membuat membuat kata-kata yang acak ini menjadi sebuah kalimat first conditional yang tepat. Contoh, number 0. You pass your study hard your final. Nah, kalimat-kalimat ini berantakan. Lalu disusun menjadi sebuah kalimat yang tepat, yang padu. Nanti pada saat mengerjakannya kalian harus tahu dulu, kalian harus tahu kalimat ini bentuknya seperti apa, tujuannya seperti apa, which one the cause, which one the effect, mana yang penyebab, mana yang akibat. Pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian analisis dulu, kalimat ini sudah lengkap atau tidak. Kira-kira kalimat ini mana yang berupa kalimat, mana yang kata kerja, mana yang bukan kata kerja. Kalian pilih dulu, which are the verbs. Misalkan number 0, verbnya itu adalah pass. Kata kerja yang pertama yang muncul adalah pass. Dan tadi, inilah kata kerjanya. Setelah menentukan kata kerjanya, kalian coba buat sebuah logika. Dalam kalimat ini kira-kira you pass your study hard your final. Oh, ada hubungannya dengan belajar, ada hubungannya dengan final. Di sini juga ada exams, artinya lagi mau ujian, lagi mau belajar. Ada pass. Pass di sini bukan kayak kuis ya, pass lewat, bukan. Pass di sini maksudnya adalah dia sudah menyelesaikan ujiannya. Oh, artinya dia mau menyelesaikan ujian, ada hubungannya dengan belajar. Artinya kalian harus menentukan mana kata kerja yang cause, mana kata kerja yang effect. Karena ini ada hubungannya dengan ujian, ada hubungannya dengan belajar, ada hubungan dengan menyelesaikan ujian. Artinya kalian bisa mengetahui, oh berarti kira-kira study adalah cause-nya. Dan pass adalah effect-nya. Sudah ketahuan seperti itu, seharusnya selanjutnya akan lebih mudah. Oh berarti if you study hard. Kalau study pasti hard, pasti hubungannya dengan belajar. If you study hard, you will. Nah, you will ini pasti adalah kalimat berikutnya. Tidak mungkin dia sejajar dengan if. Tidak mungkin if you will. Ingat ya, if dan will adalah dua conjunction atau if-nya adalah conjunction, will-nya adalah auxiliary verb yang harus dipisahkan dalam conditional sentence. Harus dipisahkan. Jadi pasti if you, bukan if you will atau if you. If you study hard, you will pass your final exams. Di mana subjek yang dipakai? Kalau if berarti subjek yang tidak pakai will, kalimat berikutnya berarti yang pakai will. Sekarang kita coba jawab beberapa soal yang ada di sini. Kita coba nomor 1. Ada write, forget, number, if, my, he, it doesn't. Di sini sudah dibantu. He'll menjadi sebuah kalimat yang pertama, kata yang pertama, dan down adalah kalimat yang terakhir. Kalau diawali oleh will, artinya dia diawali oleh dulu dengan effect. Baru setelah itu cause-nya. Kita cari dulu kata kerjanya. Kira-kira nomor 1 kata kerjanya yang mana? Which are the verbs? Right. Right, that's correct. Taki, satu lagi, yang mana? Ingat, kata kerja tidak harus dilakukan oleh tangan. Kata kerja juga bisa dalam bentuk ide atau pikiran. Kita pernah bahas itu semester 1. Forget. Forget, betul Faris. Forget.
Ya betul Faris dan ya. Write and forget. Dua kata kerja itu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ada kata number, ada kata doesn't, ada write, ada forget. Artinya kira-kira kalimat ini tujuannya untuk apa? Write, forget, number. Biasanya kalau number itu hubungannya dengan apa? Dengan kalau number saja yang ditulis. He'll forget my number if he doesn't write it down. Kita coba ya. Coba ulangi lagi Faris. Jawabannya apa? He will. He'll forget my number if he doesn't write it down. If he doesn't write it down. Oke. Ini adalah jawaban yang tepat. Forget my number. Maksudnya forget my number itu melupakan apa di situ Faris? Nomor apa yang dilupakan di situ? Nomor telepon. Nomor telepon, betul ya. He will forget my number if he doesn't write it down. Jawaban ini sudah tepat. Nah, tapi hati-hati. Jangan sampai tertukar. Tertukar seperti apa Mr. Dimas? Oke, ini terjadi di kelas sebelumnya, di kelas yang lain ya. Kalau kita melupakan kata down, kita tidak anggap ini down-nya tidak ada. Kira-kira menurut kalian, apakah kalimat seperti ini sudah tepat atau kurang? Kira-kira kalimat ini sudah tepat atau belum? He will forget it if he doesn't write my number. Sudah tepat atau belum? Anggaplah di sini tidak ada kata down. Kalimat ini boleh tidak? He will forget it if he doesn't write my number. Kira-kira dalam kalimat yang barusan Bapak buat dengan kalimat punya Faris, bedanya di mana? Oke, Bapak buat sebuah kondisi yang berbeda kalau begitu. Lupakan dulu ini ya. Oke, ada kalimat yang berbeda. This is my new phone. It is very expensive. Nah, di sini ada kata it. Kira-kira it ini merujuk pada apa? Phone. Phone, betul Aymar. Sekarang kalau kita balik kalimatnya. Nah, sekarang kalimatnya seperti ini. It is very expensive. My phone is very expensive. Kira-kira kalian bisa mengetahui tidak apa benda yang disebutkan ini di sini? It. Tidak tahu. Nah, biasanya orang itu akan merujuk pada kalimat sebelumnya. Tapi kalau diawali oleh it, terkadang kita bingung. It ini termasuk apa? Meskipun kalimat selanjutnya sudah diterangkan. It is very expensive. My new phone is very expensive. Nah, meskipun kalimat ini diawali oleh kata it, dan kita bisa menebak, oh, it di sini maksudnya adalah new phone, telepon saya yang baru.
Meskipun diawali oleh it dan dijelaskan di kalimat selanjutnya, kalimat ini sebetulnya kurang efektif. Kenapa? Karena kita akan kebingungan. Di sini termasuk kalimat, apakah it di sini termasuk benda sebelumnya atau benda setelahnya. Karena itu lebih baik kalau kalian ingin menerangkan sebuah benda, itu diawali dengan menyebutkan nama benda tersebut. Sama seperti kalau kalian memanggil seseorang. Contoh, kalian mau mengabarkan teman kalian yang lagi kecelakaan depan sekolah. Lu tadi lihat nggak Budi itu ketabrak? Budi lihat nggak tadi? Lu tahu nggak Budi ketabrak? Dia ketabrak di depan sekolah. Dia di sini merujuk pada Budi. Tapi kalau kalian langsung langsung berbicara kepada teman kalian, lu tadi lihat nggak dia ketabrak di sekolah? Kalian bisa tahu tidak siapa itu dia? Tidak. Karena itu kalian harus menyebutkan dulu namanya, baru bisa menggunakan kata dia atau he, she, it in English. Kata yang merujuk kepada orang ketiga atau benda yang ketiga. Karena itu kalimat ini, he will forget it if he doesn't write my number, itu bukan kalimat yang salah, tapi ini adalah kalimat yang kurang tepat. Kalau diawali oleh it, tidak salah, boleh digunakan. Tapi jadinya kalimat ini sedikit rancu karena ini membingungkan bagi yang membaca. Di sini itu apa? Siapa itu it di sini? Apa itu it? Jadi yang tepat adalah yang barusan Faris tulis. He will forget my number if he doesn't write it down. Jadi hati-hati. Boleh pakai it di awal, tapi daripada rancu kita simpan saja it-nya di belakang. Begitu. Oke. Ini kita hapus ini, kita hapus ini. Ini hilang dong. Nah, kita kembali ke pelajaran. Salah. Sekarang kita coba jawab nomor 2. Seperti tadi, tentukan kata kerjanya dulu. Kira-kira kata kerjanya di sini di mana? Between hurry up, she'll, her, miss, doesn't, and Samantha. Yang manakah kata kerja? Ingat, kata kerja tidak harus dilakukan oleh badan kita. Tapi bisa juga melalui pikiran. Sama seperti kalimat yang ini tadi. Forget, melupakan, lupa. Tidak pakai tangan, tapi pakai pikiran. Hurry up sama miss. Oke, Atalah, that's very good. Hurry up and miss. That's very good. Karena diawali oleh if, kita awali dengan cause. Atalah kira-kira mana yang kata kerja yang cocok untuk penyebab between hurry up and miss. Hurry up. Hurry up ya. Sebetulnya ini kalimatnya sama dengan yang sudah kita contohkan. Jadi kira-kira seperti apa kalimatnya? Atalah, coba dibuat. If Samantha doesn't hurry up, she'll miss her train. She'll miss the train. Her train. Oh, Her the train. train, sorry. Her train. Nah, hati-hati ya. Kalau dalam teks nanti Bapak akan memisahkan she dan will. Di sini disatukan ya kalau di sini tuh. Contohnya hurry up, she'll miss the train. She'll-nya disatukan, tapi kalau Bapak nanti akan memisahkan ini. Jadi nanti jangan sampai tertukar seperti yang tadi barusan Bapak katakan. Jangan sampai tertukar menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. If she doesn't hurry up, Samantha will miss her train. Nah, jangan sampai seperti ini. Ini jawabannya tidak salah. Tapi jawaban yang lebih baik, the better answer is Samantha are the first one, and then followed by she. Hati-hati, Bapak akan memisahkan she dan will-nya akan memisahkan will dengan kalimat utamanya. Ya, silakan Akmal, 5 menit.
akan memisahkan antara Samantha dan she-nya. She dan will-nya. Jadi jangan sampai kalian tertukar. Mana yang harus disebutkan lebih dulu. Ya. Untuk nomor 3 sampai nomor 6 silakan kalian latihan sendiri di rumah. Ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Bapak hapus dulu jawaban ini ya. Kita lanjut Bisa ke Dimas, ya. Apa Anas? besok yang English ada ini esainya. Tadi Bapak bilangnya apa? Perhatikan tidak Bapak bilang apa? Saya ini koneksinya kurang bagus. Oke. Ya, nanti untuk PAT, final test, kita tidak akan ada esai. Semuanya multiple choices. Oke, sir, thank you. Welcome. Kita tidak jadi pakai esai ya. Oke, kita lanjut. Bagian ketiga. Complete the first conditional sentences with the correct form of the verbs in brackets. Jadi ini juga kalian akan melengkapi which sentences are using will and which the others are not going to use will, but instead they are just using simple present tense. Contoh number 0. Di sini ada dua-duanya menggunakan get, but which get are using will, and the other one just using simple present tense. Di sini karena if, karena yang kalimat awal diawali oleh if, artinya get di sini tidak ditambahkan will. Sedangkan she kalimat keduanya tidak ada will, tidak ada if, berarti di sini pakai will. Nah, sekarang coba kita lihat nomor 1. Nah, ini kalimat jangan dulu nomor 1, kita nomor 2 dulu. We get into trouble if we skip another lesson. Kira-kira mana yang pakai will, mana yang tidak pakai will? Number 2 ya, nomor 2. Which one are using will and which one are not? Get, sir. Will get. Jawabannya adalah tepat. Jawabannya adalah will get. Ya. Pak, kenapa Pak ini sambil ditulis Pak? Kenapa enggak? Biasanya kan otomatis kalau workbook, kalau misalkan dari buku persen. Ya, ini tidak bisa otomatis ya. Kenapa tidak bisa otomatis? Karena kalau otomatis, nah semua jawaban muncul. Tapi tidak boleh. We will get into trouble if we. Berarti di sini skipnya seperti apa tadi? We will get, berarti skipnya just normal skip atau ditambahkan sesuatu? Biasa. Normal Biasa skip. aja. Normal skip ya, jawabannya tepat. We will get into trouble if we skip another lesson. Betul jawabannya. Nah, sekarang kita coba lihat nomor 1. Ini adalah pertanyaan. What Charlotte do if she fail her exams? Which one are using will? Emang kenapa kalau ada ibunya Raihan? Kalau mau, kalau misalkan ada ini ya silahkanlah di off dulu. Takutnya nggak pakai kerudung mungkin ibunya ya. Oke. Which one are using will? For Charlotte and do. Nah, di sini kata kerjanya do. Ingat, do itu adalah auxiliary verb. Tapi dalam kondisi ini, do adalah kata kerja. It's a verb. Do is a verb. And another verb is fail. So which one that use will in number 1? Charlotte do, Mr. Dimas. Charlotte do using will, Yusuf. Iya. That it's correct. How about fail? Kalimatnya menjadi apa? Tetap fail? Failed.
Silent. Eh. Seperti ini? Iya, sepertinya. Sepertinya. Oke. Are you sure, Yusuf? Yes. Yes, oke. Yang lain gimana? Sudah benar jawaban ini? Sudah betul. Oke. Berarti ada yang kurang memperhatikan tadi ya. Ingat, salah kalau Faris geleng-geleng. Kenapa? Kenapa salahnya Faris? Harus pakai S. Harus apa? Pakai S kayaknya, Pak. Pakai S. Tapi kan ini bentuknya past tense. Ingat ya, tidak pakai past tense. Ingat, ini masih first conditional. Dia tidak pakai past tense. Dia pakainya present simple. Tidak ada past tense sama sekali. Past tense nanti second conditional. Jawabannya betul. Fails pakai S. Kenapa Faris pakai S di sini? Saya lihatnya dari contoh yang pertama, Pak. Contoh yang pertama. Oke, contoh pertama betul. Di sini juga Stacy pakai S. Di sini she pakai S juga. Tapi kenapa yang nomor 2 tidak pakai S? We skip. Contoh kedua ini if we skip. Jawaban ini sudah betul, tidak pakai S. Tapi kenapa yang zero, the example from the zero, if Stacy gets. Di sini if she fails, ini betul ya, fails. Tapi kenapa number 0 and number 1 are using S, instead number 2 did not use S. Karena we. Karena we. Berarti kalau she dan Stacy tidak harus pakai S. Kalau we tidak harus. Jawabannya betul ya. Ingat, he, she, it itu harus pakai S. Tapi kalau selain dari itu tidak harus pakai S. Pertanyaan yang lain. Kenapa di sini she will get tidak pakai S? Kenapa di sini what will Charlotte tidak menjadi does, tapi tetap menjadi do? Ini tepat ya. What will Charlotte do if she fails? Nah, kenapa di sini Charlotte dan she tidak pakai S setelahnya? Karena udah ada will. That's correct, Taki. Betul. Meskipun dia she, meskipun dia Charlotte, kalau dia diawali oleh will, kalau ada kata will dalam kalimat itu, kita tidak perlu lagi menambah S. Jadi bukan she will gets, tapi she will get. What will Charlotte do? Bukan what will Charlotte does. Karena sudah ada will, tidak perlu ditambahkan S. Itu adalah hukum dari if conditional. Semua auxiliary verb tidak boleh ditambahkan S. Gitu. Oke, untuk nomor selanjutnya silakan kalian kerjakan sendiri. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Yang lain gimana, Pak? Yang lain silakan kalian kerjakan saja untuk halaman 58 ya. Tidak perlu Bapak bahas karena ya yang lain sebetulnya hanya sebuah kali. Contohnya yang bagian ini kalian hanya tinggal melengkapi saja. Bagian kelima juga ini hanya mencocokkan saja, bukan hubungannya untuk menulis. Jadi silakan kalian kalau mau dikerjakan silakan, mau tidak juga kembali ke kalian ya. Kalau mau latihan soal buat membantu silakan, kalau tidak ya jadi harus berarti sudah pede dapat nilai tinggi ya. Nanti pada saat. Oke, untuk first conditional ada pertanyaan dulu tidak? Do you have any question? Kalau tidak ada, kita akan bahas untuk yang kondisi terakhir. Second conditional. Nah, perhatikan baik-baik first conditional. Perhatikan baik-baik. And then let's read the second conditional. Perhatikan baik-baik. Kita lihat perbedaannya. Which are the differences between first and second conditional?
Coba, apa perbedaan dari first dan second dalam bentuk kalimatnya? Dalam bentuk kalimat ya, dalam susunan kalimatnya. Second conditional make present continuous. Second conditional make present continuous. What do you mean, Adika? Make present continuous. Pakai second conditional, pakai use present continuous. Which one is the present continuous, Adika? Which sentences are using present continuous? Which part that represent present continuous? Might be letting. Oke. Kira-kira kalau sebuah present itu adalah bentuk dari present continuous conditional. Nah, itu berbeda between present continuous dan present continuous conditional. Maksudnya bedanya gimana, Mr. Dimas? Bedanya kalau present continuous conditional itu diawali oleh kata might atau could atau would, ya. Karena itu dia disebutnya sebagai present continuous conditional. Tapi meskipun dia termasuk present continuous, tapi dia berbeda dengan present continuous. Kenapa? Coba lihat kalimat sebelumnya. I could travel to the moon. You would get wet. Itu tidak ada continuousnya sama sekali. Karena ciri-ciri continuous adalah dia kata kerjanya selalu ditambahkan oleh gerund. Ditambahkan oleh ing. I am eating breakfast. Saya sedang makan saat sarapan. Artinya, I am eating, ada ing-nya. Tapi kalau I might be letting, ada ing-nya, ada ing-nya, ada gerund-nya. Tapi dia tidak menggunakan kata is-mr. Instead, it using be. Dan dia punya satu auxiliary verb, yaitu might, atau could, atau would. Ya, ini bisa tukar-tukaran ya, could, would, atau might, tergantung dari kondisi kalimatnya. Pertanyaannya adalah, apakah semua kalimat dalam second conditional harus dalam berbentuk present continuous conditional? Jawabannya adalah tidak harus. Boleh, tapi tidak harus. Mungkin kondisinya kalau memang dia continuous, continuing, bisa pakai might be atau would be letting people. Tapi ini kalimat sebelumnya tidak pakai. Jadi Adika sedikit lagi, tapi kurang tepat. Sedikit lagi. Bapak kasih lihat contohnya ya. Ini first conditional. Baca baik-baik, lihat baik-baik kalimatnya. Terutama yang I add bold on the verb, on the sentences. Yang diberi tanda yang ditebalkan. Dengan ada di sini. Bedanya di mana?
Simple past sama simple present. Simple past dan simple present. Which one is the simple past? Faris. Second The cause or conditional the using effect? simple past. If Okay. Which one? Cause or effect? the cause. The cause, ya. The cause are using simple past. Kalau kita lihat baik-baik di first conditional, di sini semua menggunakan simple present. If you said, if you don't hurry, as long as you rest. Berbeda dengan itu. Di second conditional, kita menggunakan simple past. I inherited. If it rained, I owned a zoo. When I owned a zoo. Nah, di cause-nya dia tidak lagi menggunakan simple present tense, tapi menggunakan simple past. Nah, pada kalimat efeknya, dia masih menggunakan present conditional. Atau dia lebih tepatnya menggunakan distancing. Di mana di sini masih menggunakan kata travel, kata get, kata letting. Letting itu ada bentuk continuous-nya. Tapi di sini atau di sini kata kerjanya adalah be, ya. Dalam bentuk present tense, dalam bentuk present conditional. Tapi dia menggunakan kata distancing atau dia menggunakan kata could atau would. Dia lebih seringnya pakai would, ya. Di kalimat kedua pakai would. Kenapa, Pak? Karena dia bentuknya adalah conditional. Di mana kalau bentuk conditional atau bentuk kedua ini, kita harus menambahkan kata would. Kalau first conditional ditambahkan will sebagai simple future-nya. Kalau di sini, dia menambahkan kata would sebagai ciri khasnya. Jadi kalimat cause-nya dalam bentuk past tense. If I inherited, if it rained. Tapi bentuk efeknya, dia masih menggunakan present conditional, tapi ditambahkan would. Masih menggunakan present tense. Tapi dia menggunakan would sebagai conditional, bukan menggunakan will. Tapi sudah diganti menjadi would. Itu perbedaannya antara second conditional dan first conditional. Kenapa Pak bisa berbeda seperti itu? Karena second conditional itu ingat, kalau tadi first conditional tujuannya adalah untuk predicting the future about a possibility that happen in the future. Kalau second conditional itu juga sebetulnya hampir sama. It also predicting, it also thinking about something in the future. But it's different, it's upside down, it's vice versa from first conditional. Dimana kalau first itu adalah sesuatu yang ya bisa kita katakan optimis, ya. Mungkin terjadinya sangat tinggi. Tapi kalau second conditional justru kebalikannya. Kemungkinan terjadinya itu sangat rendah dan mungkin malah hampir tidak terjadi. Karena itu adalah unrealistic things that we predict in the future. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi di masa depan. Sangat rendah kalaupun terjadi. Kalaupun terjadi itu sangat rendah. Karena if it rained, you would get wet. Artinya kondisi saat ini itu atau kondisi di masa lampau itu sedang tidak hujan. If I inherited $1 billion, artinya sebetulnya kita tidak mewarisi jutaan dolar, tapi kita membayangkan, oh kalau aja gua mau mewarisi uang jutaan dolar, oh kalau aja tadi hujan. Nah, dia membayangkan sebuah efek yang terjadi apabila masa lalu itu berbeda dengan apa yang kita sudah alami. Contoh, silakan kalian buka workbook page 70. Coba kalian buka workbook kalian halaman 70. Apa ini ada bayangan hitam? Apa sih ini? Bentar. Wait a minute. No, I don't care about that. Izin ke toilet ya, jangan lama-lama. Apa nih? Page 70. Oke, silakan nanti kalian latihan sendiri ya untuk halaman 70 ini, tapi akan Bapak berikan sedikit kisi-kisinya mana yang bisa kalian kerjakan.
Sebetulnya semua di halaman ini bisa kalian kerjakan di halaman 70 ini, tapi mungkin fokusnya seperti bagian ke-1 ini dia tidak begitu penting ya, karena ini membahas mengingat ulang tentang first conditional. Seperti bagian kedua, choose the correct option. Kalian akan memilih mana yang menggunakan would, mana yang menggunakan past tense. Contoh, my mom's cooking had missed her food. Jawaban yang tepat adalah menggunakan kata would. Would-nya di sini disingkat menjadi I'd. My mom's cooking had missed her food if I lived anywhere except home. Nah, mana yang kalimat past tense, mana yang menggunakan would? Kalian harus memilih di antara kedua kata tersebut, kedua frase tersebut. Mana yang tepat? Ya, silakan ini latihan soal. Silakan dilatih. Bagian ketiga juga sama. Nanti kalian hanya tinggal melengkapi saja. Bagian kelima juga sama. Di sini, if Mandy be a teacher, she'd get long holidays. Jadi tinggal dilengkapi saja, apakah pakai would atau tidak pakai would. If Mandy be a teacher, berarti jawaban di sini apa? Harusnya. Be, ubah be menjadi sebuah kalimat past tense atau tinggal ditambahkan kata was. Ditambahkan kata would. Yang tepat adalah ditambahkan was, karena be bentuk dari auxiliary verb, jadi be itu bentuknya adalah was. Adam not be living with his parents. Adam would not be living with his parents. Oh salah, berarti ini bukan was, sorry maaf. Iya benar, nomor 1 was. If Mandy was a teacher, she would get long holidays. Adam would not be living. Nah, ini adalah bentuk continuous yang tadi yang sudah kita bahas. If Harry was a mechanic, if you work for your father, would you argue all the time? Nah, ini tinggal melengkapi saja mana yang pakai was, mana yang pakai would, mana yang menggunakan, mana yang diubah menjadi past tense. Ya. Yang bagian itu sama. Nah, bagian keempat ini yang nanti ini juga akan muncul ya, bagian keempat. Rewrite the sentences, use the second conditional. Maksudnya gimana Pak? Kita lihat nomor 0. Ben doesn't have a job in the mountains. Ben doesn't have a job in the mountains this winter because he has exam soon. Ini adalah sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa Ben tidak mendapatkan pekerjaan karena dia harus belajar, karena dia harus ujian. Ini adalah sebuah kalimat realistisnya. Nah, kalimat realistis ini, kalimat ini harus kalian ubah menjadi sebuah bentuk second conditional. Menjadi sebuah kalimat unrealistic, kalimat yang tidak realistis. Ingat, second conditional ciri khasnya adalah unrealistic things. Jadi, kalian tinggal mengubah kalimat-kalimat kalimat tersebut menjadi yang awalnya positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Perhatikan baik-baik. Ben would have a job. Dari kalimat yang menunjukkan Ben doesn't have a job. Kata doesn't di sini, kalimat negatif ini diubah menjadi positif. Jadi Ben have a job. Tapi karena dia adalah effect, ditambahkan would. Ben would have a job. Kenapa ditambahkan would? Karena dia adalah efeknya. Sebabnya dia harus ujian. Efeknya dia tidak punya pekerjaan. Karena itu di sini doesn't-nya dihilangkan, ditambahkan would. Ben would have a job in the mountains this winter if he didn't have exam soon. Nah, kalimat he has exams, dia ada ujian sebentar lagi, itu diganti menjadi negatif. Dan diganti dalam bentuk past tense. Karena dia negatif, bukan menjadi if he don't had. Ingat ya, kalau dia negatif, yang menjadi negatifnya bukan kata kerja, bukan kata have-nya. Tapi kata didn't. Bukan don't, tapi menjadi didn't. Karena dia past tense. Pak, have itu bukannya perfect tense ya. Nah, di sini have itu fungsinya dia sebagai kata kerja, bukan sebagai auxiliary verb.
Dia fungsinya sebagai normal verb. Jadi dia tetap have ditambahkan didn't. Nah, sekarang Bapak coba berikan sebuah contoh lagi. Dan nanti kalian coba buat sendiri ya. Atau nanti latihan sendiri juga. Kita coba nomor 2. Bapak coba kerjakan nomor 2, nanti kalian coba kerjakan nomor yang berbeda. He doesn't go snowboarding every week, so he is not good at it. Menurut kalian mana yang effect, mana yang cause dalam kalimat nomor 2? Which one are the effect, which one are the cause? Efeknya doesn't go snowboarding, sir. Effect-nya doesn't go snowboarding. Cost-nya doesn't go snowboarding. Efeknya? Efeknya jadi he's not good at it. Oke. Berarti kita tulis he doesn't go snowboarding every week pada kata kalimat if ya. Kalau begitu tinggal diubah doesn't go snowboarding menjadi sebuah kalimat kalimat positif karena dia doesn't. Karena kalimat negatif kita ubah menjadi positif. Karena dia diawali oleh if, artinya dia ubah menjadi sebuah kalimat past tense. Menjadi if he, doesn't-nya kita hilangkan ya, ubah jadi past tense. Kira-kira di sini yang menjadi past tense yang mana? Yang menjadi kalimat past tense. Yang bisa kita ubah menjadi kalimat past tense yang mana? Tinggal diubah, yaitu tinggal diubah apanya? Go-nya. Go-nya, betul. Kita ubah go-nya menjadi sebuah kalimat past tense. Izin ke toilet, sir. Ya, silakan Ahnaf. Menjadi he went snowboarding every week. Nah, ini sudah berbentuk kalimat kalimat cause-nya sudah dibuat. Sekarang kita ubah kalimat so he is not good at it menjadi sebuah kalimat fact. Berarti tinggal ditambahkan if he went snowboarding every week, he tambahkan would, he would. Nah, di sini ada kata he is. Kalimat is di sini tidak ada kata kerja. Tapi di sini ada kata he's not, ada kata is. Nah, is di sini fungsinya sebagai auxiliary verb. Jadi kita tambahkan he would, isnya diubah menjadi be. He would be good at it. Kenapa Pak ditambahkan be? Karena di sini dia butuh present tense. Present tense-nya ada di kata be. Nah, ini sudah menjadi sebuah kalimat second conditional yang tepat. Doesn't go snowboarding menjadi he went snowboarding. He is not good at it menjadi he would be good at it. Atau kalau misalkan Pak saya boleh be-nya boleh tidak dipakai, boleh saja sebetulnya tidak pakai be. If he went snowboarding every week, he would good at it. Nah, ini nomor 2. Sekarang coba kalian kita kerjakan dulu. Kita kerjakan bersama-sama deh. Nomor 3. He doesn't teach Charlotte to snowboard because he is not good at it. Yang mana cause, yang mana effect dalam kalimat ini?
He doesn't teach Charlotte to snowboard because he is not good at it. Oh, hampir sama seperti kalimat nomor 2 ya. Kalau gitu kita ganti, jangan nomor 3 deh. Kita ganti nomor 4. He doesn't teach Charlotte so they don't spend time together. Yang mana cause, yang mana effect? Yang mana penyebab, yang mana akibat? Yang mana sebab, yang mana akibat? Mirip sama nomor 2, Mister. Sir. Sama seperti nomor 2. Jadi yang mana cause-nya? Taki. Yes, sir. Yang mana? Yang mana cause-nya? Cause-nya yang he doesn't teach Charlotte. He doesn't teach Charlotte, so they Yang spend. he doesn't teach. Ya, betul. Berarti efeknya adalah so they don't spend time together. Oke, coba Taki, kita ubah kalimat ini. Berarti kalau begitu, karena cause-nya adalah doesn't teach Charlotte, dia kalimatnya seperti apa? If he teach. If he teach? Are you sure? If he. Are you sure? Karena dia cause, dia diubah menjadi bentuk past tense atau ditambahkan would. Pakai verb 2. Verb 2 dari teach itu apa kira-kira, Taki? Ada yang mau bantu? Verb 2 dari teach itu apa? Yang lain boleh bantu? Taught. Taught, betul, Aymar. Ingat ya, bukan, awas tertukar. Bukan, ini taught. Kurang huruf O. Ini taught. Kalau mengajar itu adalah taught. Yang satu O, yang satu AU. Taught. Oke. Izin ke toilet ya, silakan Adika, jangan terlalu lama. If he taught Charlotte. Kalimat selanjutnya gimana, Taki? Atau yang lain boleh bantu? He will He spend taught. time together. He will. So they will. Nah, soalnya biasanya karena sudah dalam bentuk kalimat conditional sentence, soalnya bisa kita hapus. Jadi, he will atau apa? They will spend time together. They would spend time together. Nah, ini adalah kalimat yang sudah tepat. Kurang titik. Ini adalah kalimat yang sudah benar. He taught Charlotte. Nah, doesn't teach diubah menjadi taught. Doesn't-nya dihilangkan, ditambahkan taught. If he taught Charlotte, they would. Nah, don't spend, don't-nya dihilangkan, tambahkan would. They would spend time together. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang sudah benar. Sorry sir, wifi saya lagi lag dari tadi. Silakan kalian untuk kerjakan nomor selanjutnya bagian keempat ini. Semuanya dikerjakan sendiri. Ya, sambil latihan sendiri di rumah. Untuk second conditional, do you have any question? Ini juga bagian ini nanti kalian latihan sendiri juga bagian kelima ya, latihan sendiri aja di rumah. Hanya melengkapi second conditional sentences with the correct form. Ya, tinggal ditambahkan would, tinggal diubah menjadi past tense, tinggal ditentukan mana yang cause, mana yang effect ya untuk bagian kedua ini, bagian kelima ini. Do you have any question? Kenapa nggak like? Bapak juga nggak like. Oke, next. Kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali dulu ke. Oh, bentar. Bapak Google masuknya keluar. Masuk dulu ya.
Mana kamu? Oke, tadi kita sudah bahas mengenai if conditional, mengenai formal letter. Now, last one we are going to discuss about exposition text. But before we are going to discuss about the text, let's discuss about the one of the grammatical aspect in exposition text ya. Kita akan bahas sedikit passive voice. Ini pernah kita bahas di explanation text semester lalu. Jadi silakan kalian buka PowerPoint-nya di bagian explanation text ya. Oke, kita pernah belajar passive voice dalam bentuk simple tenses. Ada simple present tense, ada simple past tense, ada bentuk continuous juga, ada bentuk perfect juga. Tapi untuk continuous dan perfect bisa kita skip, kita fokus di simple present dan simple past. Ya. Ini pernah kita bahas waktu itu, kita diskusi, kita ingat, kita pelajari kembali bersama-sama ya. Oke, do you know what is the goal of using passive voice? Kenapa kita membuat sebuah kalimat dalam bentuk pasif? Contoh, kalimat active voice-nya. Clark sweeps the house in the afternoon. Lalu kalimat tersebut diubah menjadi the house is swept by Clark in the afternoon. Untuk apa kalimat active voice diubah menjadi kalimat passive voice? Tujuannya buat apa? Yang ada malah ngeribetin. But there are reasons behind changing the sentence into passive voice. Bahasa Indonesia juga sama. Ada kalimat aktif, kalimat pasif. Tujuannya apa membuat sebuah kalimat pasif? Apa tujuannya buat kalimat passive voice? Oke, kita coba diskusikan bersama-sama. Kalimat active voice, Clark sweeps the house in the afternoon. Fokus dalam kalimat itu apa kira-kira? Tujuan utama kalimat itu dibuat, Clark sweeps the house itu apa? Ingin memberitahukan apa? Ingin memberikan informasi seperti apa? Ada informasi yang diberikan. Apa informasi yang diberikan dalam kalimat Clark sweeps the house in the afternoon? Informasi apa yang kalian dapat dari kalimat itu? Oh, there anybody here? Ayo apa? Ayo apa? Ayo. Kira-kira apa yang bisa kalian dapat dari kalimat itu? What can you get from the sentence? Clark sweeps the house in the afternoon. Ini nyala kan share screen. Kira-kira apa informasi yang kalian dapat? Apa kira-kira yang didapatkan di situ, Faris?
Clark menyapu rumah di sore hari. Clark menyapu rumah di sore hari. Kira-kira fokus utama dari kalimat itu apa, Faris? Apakah Clark-nya, apakah rumahnya, apakah waktunya, atau proses menyapunya? Kalau di bahasa Indonesia, Menyapunya apa? kayaknya, Pak. Menyapunya. Menyapunya. Siapa yang menyapunya di situ? Clark. Clark, betul. Fokus dari kalimat active voice ini adalah Clark sedang menyapu. Kenapa Pak bisa dijadikan itu sebagai kalimat sebagai fokus utamanya? Karena seperti ini. Salah. Kalau kita hapus beberapa kata yang ada di sini, kita anggaplah hapus the house dan in the afternoon-nya kita hapus. Clark sweeps. Kalian masih paham kalimatnya? Masih ya. Sekarang coba kalau misalkan yang dihapus adalah Clark-nya. Sweeps the house in the afternoon. Kira-kira kalian paham tidak kalimatnya seperti itu? Tidak ya. Atau misalkan kita hapus kata sweep-nya. Kita tutupi kata sweep-nya. Clark the house. Apakah kalimat itu make sense? Tidak. Tapi kalau kita hapus the house and the afternoon-nya, kita masih bisa paham, oh ini adalah Clark sweeps, artinya Clark sedang menyapu. Hanya saja informasi yang diberikan tidak lengkap. Jadi fokus utama dalam kalimat ini adalah Clark yang sedang menyapu. Nah sekarang coba kita lihat kalimat passive voice-nya. The house is swept by Clark in the afternoon. Kira-kira itu informasi yang diberikan masih sama atau beda? Coba Atar, help me. The information difference or still the same? Masih. Masih Same. sama. Tapi kira-kira ada perbedaan tidak dalam penulisan kalimatnya, dalam prosesnya, dalam inti utama dalam kalimat tersebut, Atar? Intinya sama aja, tapi secara penulisannya beda. Betul. Intinya sama, tapi cara penulisannya beda. Kalau gitu Pak, sebetulnya kita buat kalimat passive voice itu nggak penting Pak ya. Kalau misalkan intinya sama, tapi bentuk kalimatnya berbeda, malah kalau kita lihat kalimatnya lebih ribet, berarti nggak penting Pak kita buat passive voice. Terus kenapa kita belajar passive voice Pak? Kalau nggak penting. Nah, kenapa kita tetap harus belajar? Karena di sini meskipun ini kalimatnya sama, yaitu adalah sebuah rumah yang sedang disapu oleh Clark, tapi fokusnya berbeda. Maksudnya gimana fokusnya berbeda, Pak? Kalau di active voice, fokusnya adalah Clark yang sedang menyapu. Sedangkan dalam kalimat passive voice, fokusnya sudah bukan lagi di Clark. Karena subjek di sini bukan lagi Clark, subjeknya adalah the house. Jadi fokus di passive voice bukan lagi Clark yang menyapu, tapi fokus utamanya adalah rumahnya yang sedang disapu. The house-nya yang menjadi fokus utama dalam kalimat ini. Itulah perbedaan, itulah alasan kenapa kita buat kalimat passive voice. The rooms are not cleaned. Artinya fokusnya bukan lagi they, tapi fokusnya adalah ruangannya yang sedang dibersihkan. Do you call Irfan on Sunday? Is it Irfan called by you on Sunday? Nah, fokusnya bukan lagi kepada kamu yang menelepon, tapi fokusnya adalah apakah Irfan ditelepon. Itu perbedaannya antara active voice dan passive voice. Jadi intinya Pak, subjek dan objek ditukar. Betul, subjek dan objek ditukar. Tapi hati-hati, jangan cuma sembarang tukar posisi. Jangan cuma sembarang tukar subjek dan objek. Kenapa? Ada alasannya.
Coba Bapak buat sebuah kalimat. I make a different sentence. Tommy helps Diana. Ini adalah sebuah kalimat active voice yang sederhana. Sekarang coba kita ubah kalimat ini menjadi passive voice. Oh, sebelum kita ubah, Bapak mau tanya dulu. Kira-kira di sini siapa yang ditolong dan siapa yang menolong? Siapa yang menolong, siapa yang ditolong? Yang menolong Tommy, yang ditolong Diana. Betul. Sekarang coba kalau kalimat ini kita ubah bentuk positif dan apa bentuk subjek dan objeknya. Kira-kira apakah ini sudah menjadi kalimat yang tepat? Tidak. Sebuah kalimat passive voice yang tepat atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena malah Diana yang help Tommy. Nah, di sini jadi tukar posisinya, betul Aymar. Yang awalnya Tommy yang melakukan pertolongan, Tommy yang menolong dan Diana yang menerima pertolongan. Kalau kita mau membuat kalimat ini menjadi passive voice, tinggal tukar subjek dan objek, ternyata kalimatnya menjadi berbeda. Diana helps Tommy. Di sini malah Diana yang menolong. Karena itulah kita jangan hanya menukar subjek dan objek. Kita juga ubah kata kerjanya yang awalnya verb 1 atau present verb menjadi past participle atau verb ketiga. Ya. Menjadi bentuk ketiga dari help itu apa? Help. Betul. Help menjadi help. Helped ya. Helped, bukan helped, help. Ya, memang di sini agak kurang jelas ya kalau help. Nah, itu kadang-kadang suka tidak jelas. Kalian harus dibiasakan ya, ada gitunya kalau setiap ada id. Diana help, mungkin bisa kita tambahkan dengan by di sini. Tapi ini pun kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena kalau help di sini dia bukan past participle. Ini salah satu kelemahannya kalau dia dalam bentuk regular verb atau kata kerja bentuk kedua dan bentuk ketiganya sama. Dan bahkan ini pun meskipun ini passive voice, tapi kita bisa saja ini salah mengira sebagai sebuah simple past tense. Bahkan di sini pun kalau kata Tommy helps Diana, ada satu kata yang menunjukkan bahwa dia adalah simple present tense, yaitu kata help. Karena dia menggunakan verb 1 atau present verb. Sedangkan dalam kalimat passive voice, kata helps yang awalnya berupa present simple, verb 1 sudah diubah menjadi past participle. Jadi di sini tidak ada unsur simple present tense-nya. Tinggal kita tambahkan. Ditambahkan apa kira-kira? Is, sir. Oke, that's correct. Tapi tambahkan is. Nah, ini baru sebuah kalimat passive voice yang tepat. Ditambahkan is sebagai fungsi dari present tense-nya. Clark sweeps the house. The house is swept by Clark. Is di sini adalah bentuk present tense-nya. Simple present tense-nya adalah di is. The rooms are not. Are-nya lah yang menjadi present tense. Sedangkan kata kerja swept sudah diubah. Cleaned sudah diubah. Cold sudah diubah. Nah, ini adalah bentuk passive voice yang sudah tepat. Nah, perhatikan baik-baik sekali lagi. Ini simple present tense, passive voice. Simple present tense adalah bentuk passive voice. Sekarang coba lihat. Perhatikan baik-baik, ini simple present tense. Perbedaannya dengan simple past. Itu di mana? Passive voice ya, bukan aktif. Kalau aktif ya bedanya di verbnya. Yang satu sweep, yang satu sweeps, yang satu swept. Nah, kalau bentuk ketiga, bentuk passive voice-nya bedanya di mana?
Bedanya di mana? Ini bentuk passive voice simple past tense. Dan ini adalah bentuk passive voice dari simple present tense. Bedanya di mana? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini bentuk past tense-nya. Bedanya di mana? Di to be-nya, Sir. Kenapa to be-nya, Zul? Yang past tense pakai was sama were. Nah, betul. Di sini kalau di simple present tense, to be-nya atau auxiliary verb-nya itu bentuknya present tense, is, are, atau am. Tapi dalam simple past tense, karena dia past, semua urutan, semua ordernya itu sama seperti simple present. Subjek, objek ditukar. Kata kerja verb di sini verb 2 diubah menjadi verb ketiga atau past participle. Bedanya dia butuh nilai sebagai simple past tense. Nilainya ada di to be, ada di was atau di were-nya. Ini harusnya the rooms. S-nya Bapak lupa tidak ditambahkan S ya. Nah, kalau mau bentuknya past tense tinggal ditambahkan was atau were. Itu menjadi perbedaannya. Antara passive voice simple present tense dengan passive voice pada simple past tense. Hanya itu perbedaannya. Dan mungkin keterangan waktu lah perbedaan utama lainnya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk passive voice? Kalau tidak ada, coba dibuka lagi workbook-nya. Ingat ya, tadi yang soal-soal yang sudah Bapak berikan selama workbook, yang sudah kita kerjakan bersama-sama, dan nanti juga akan kalian mungkin kerjakan sendiri sebagai latihan. Beberapa soal ini akan muncul di PAT. So you need to practice it more. Oh, Bapak lupa soal surat. Ntar Bapak sedikit. Now open your workbook page 82, halaman 82. Nah, ini ada grammatical tentang passive voice juga. Bedanya di sini grammaticalnya itu ada bentuk simple past, simple present, dan ada perfect tense. Nah, untuk perfect tense-nya bisa kalian skip, tidak harus dikerjakan. Kalau mau dikerjakan untuk belajar sendiri silahkan, tapi bukan itu main fokusnya. Kita fokusnya adanya di present dan past-nya saja. Bagian ke-1 ini hanya tinggal menambahkan to be-nya saja, jadi bukan fokus utamanya, silahkan mau dikerjakan tidak masalah. Nah, bagian kedua, kalian tinggal menentukan which one is the correct form of passive voice. Misalkan nomor 1 bisa kita skip, nomor 2. The first staircase brought or were brought. Mana yang tepat? Nah, tinggal kalian pilih. Lalu bagian ketiga, rewrite the sentences in the passive voice. Nah, di sini ada kalimat active voice, tinggal kalian ubah menjadi sebuah kalimat passive voice. Contoh, nomor 1. Ini berupa nomor 0, sebuah kalimat tanya. What language do people speak in the Netherlands? Nah, di sini yang menjadi objek adalah Netherlands. Sedangkan subjeknya adalah yang ditanyakan. Jadi tidak perlu memunculkan subjek di sini. Maaf, sorry terbalik. Di sini subjeknya adalah Netherlands karena pertanyaan yang ditanyakan. Objeknya yang tidak ada. Jadi objeknya yang ditanyakan di nomor yang active voice. Karena itu di passive voice dikembalikannya. Kita kehilangan subjek, tapi objeknya sudah ada di sini, yaitu Netherlands. Nah, tinggal mengubah kalimat what language do people speak in the Netherlands. Tinggal mengubah kata do dan speak. Karena people-nya sebagai subjek, subjeknya hilang di sini. Tinggal mengubah kata do dan speak menjadi is spoken. Do-nya di ini adalah kalimat tanya, bisa kita hilangkan. Speak-nya yang diubah dalam bentuk kalimat verb ketiga atau past participle-nya. Sekarang kita coba lihat nomor 1. Special software protects the computer from viruses. Kira-kira yang mana subjek, yang mana objeknya dalam kalimat ini? Subjeknya dulu deh, yang mana? Special software. Special software, betul Aimal.
Sudah dipindahkan ke belakang. Artinya objeknya yang mana yang dijadikan subjek? Special software protects the computer from viruses. Objeknya yang mana? Komputer. The computer, tepat. Jadi kita bisa tempatkan the computer sebagai, kita bisa tempatkan dia di awal kalimat the computer. Berarti tinggal diubah kalimat verbnya. Kira-kira ini present tense atau past tense? Ini present tense atau past tense kira-kira? Yusuf, kira present. Oke, sudah dijawab oleh Fatih. Itu kenapa bukannya begitu, Fatih ya? Kasihan temennya. Oke, present. Tahu dari mana Fatih ini adalah present tense? Tahu dari mana itu present tense? Karena keterangan waktunya sekarang, Sir. Special software protects the computer from viruses. Mana keterangan waktu? Apakah ada keterangan waktu di situ? Ada keterangan waktu di situ? Tidak ada. I don't think so. Nah, Yusuf katanya tidak ada keterangan waktu. Menurut Yusuf, kira-kira yang mana yang menunjukkan kalau dia adalah present tense atau past tense? Mungkin karena nggak ada keterangan waktunya jadi present gitu, Mister. Belum tentu juga. Tapi ada satu kata yang menunjukkan bahwa dia adalah present tense. Kata yang mana kira-kira? Protects. Protects, betul Faris. Ada di protects. Protects adalah bentuk dari present tense. Nah, kalau karena itu protects yang bentuk present tense kita ubah menjadi past participle. Menjadi apa kira-kira protects-nya di sini? Bentuk passive voice dari protects adalah past participle dari protects adalah apa, ayo? Apa, ayo? Ingat, tinggal diubah menjadi past participle dan ditambahkan to be-nya, ditambahkan auxiliary verb. Menjadi apa protects di sini? Menjadi ayo jadi apa? Ayo, ayo jadi apa? Ayo, prok prok prok. Is protected, Mister. Sir. That's correct, tapi it's menjadi protects menjadi is protected. Alright. Protected. Mungkin kalau mau kalimat lebih lengkapnya tinggal ditambahkan from viruses ya. From viruses. The computer is protected from viruses. Nah, ini sudah benar, ini sudah lengkap kalimatnya. Ini untuk simple present tense. Kita coba yang past tense ya. Yang past tense-nya ada di nomor 2. Bentar, itu mouse yang halangin. Oke. Nomor 2. Nomor 2 dia tidak memiliki ya silakan Taki. Nomor 2 dia tidak memiliki subjek karena subjeknya yang ditanyakan. Otomatis the Hobbit yang berupa objek kita sudah tempatkan di awal. Who? The Hobbit. Nah, kira-kira kata wrote di sini diubah menjadi apa? Dia kata kerjanya wrote. Artinya dia past tense apa simple atau present tense? Kalau wrote. Wrote present tense. Present tense, are you sure, Atar?
Wrote is present tense. Eh, Are you sure? yes. Wrote-nya past. Pas. Nah, lebih tepat pas. Iya betul. Adika juga betul ya. Betulnya pas. Kalau present tense dia bukan wrote, tapi apa? Tapi apa Adika? Kalau misalkan bentuk present tense dari wrote, right, tepat sekali. Berarti kalau wrote itu adalah past tense, berarti ini adalah simple past tense. Bentuk ketiga dari wrote itu apa? Bentuk ketiga atau past participle dari wrote itu apa? Written, tepat sekali. That's correct, it's written. Nah, pertanyaannya karena dia adalah past tense, di sini dia harus ditambahkan to be. Kira-kira apa yang ditambahkan sebelum written? Is, am, are, do, did, was, were, will, would, have, had, banyak. Tapi apa yang cocok untuk written sebelum written? Ingat, dia past tense. Jadi harus is, are you sure? Remember, Was. this is past tense. This is past tense, bukan present tense. Apa tadi Faris? Was. Was, betul. Adika juga betul, was ya. Ingat, karena dia past tense bukan is, tapi was. Jadi jawaban yang tepat adalah ya dia mati. Adalah was written. The answer is who the Hobbit was written by. Ini baru tepat kalimatnya. Oke, untuk nomor 3 dan nomor 6 silakan kalian kerjakan sendiri di rumah. Silakan latihan soal, dari beberapa soal ini juga akan Bapak ambil untuk PAT, untuk final test ya. Lalu soal berikutnya lagi, bagian ke-6 ini tinggal kalian kerjakan, ini adalah pilihan ganda, nanti tinggal kalian kerjakan sendiri saja di rumah ya untuk latihan soal. Mungkin dari sini juga Bapak akan ambil beberapa soal. Lalu yang terakhir adalah bagian ke-4, ya silakan latihan aja bagian ke-4. Bagian ke-5, teks ini nanti akan muncul di PAT. Bapak beritahukan dari sekarang. Teks ini akan muncul di PAT. Tapi tetap fokusnya kalian di present dan past-nya saja. Passive voice-nya dalam bentuk present dan past. Yang perfect tense tidak harus dikerjakan. Yang perfect tense tidak harus dikerjakan. Bukan itu main point-nya. Main point-nya adalah present tense dan present tense dan past tense. Gitu. Oke, untuk passive voice, do you have any question? Ada pertanyaan untuk passive voice? Kalau tidak ada, kita akan bahas satu materi terakhir lagi. Tapi sebelum bahas materi terakhir, Bapak tadi lupa belum memberitahukan pada kalian mengenai surat ya. Nanti pertanyaan surat untuk formal letter itu yang sudah tadi Bapak jelaskan mengenai surat pribadi. Surat formal. Perbedaannya seperti apa? Nanti juga akan dari salah satu surat yang sudah Bapak upload di Google Classroom ini akan ada satu surat yang muncul. Yang mana? Iya, nanti kalian tebak-tebakan aja ya. Yang mana? Jadi silakan baca baik-baik surat yang ada di sini. Nanti dia akan muncul dalam bentuk soal. Silakan kalian baca, silakan kalian kerjakan, silakan kalian pahami baik-baik soal surat tersebut. Ya, Bapak tidak akan memunculkan surat dalam bahasa Indonesia karena kita belajar bahasa Inggris. So we are trying to adapt their culture of using their own letter, their own culture about writing a letter. So I won't use Indonesian letter. And last one is exposition text. Untuk exposition text, silahkan kalian baca baik-baik nanti ya. Tugasnya seperti apa Pak? Exposition text. Bukan tugas. Bentuknya seperti apa? Exposition text. There are two differences.
There are two main exposition text, analytical and hortatory. But in general, do you still remember the goal or the purpose of exposition text? Secara umum, secara general, tujuannya apa orang membuat sebuah exposition text? Do you still remember why we write exposition text before Ramadan? Kemarin kita udah bikin exposition text. Kenapa sih kita buat exposition text kemarin? Prosesnya seperti apa waktu kalian buat exposition text? Apa yang kalian lakukan? Pak izin ke toilet ya, silakan Faris. Masih ingat kemarin kenapa kalian buat exposition text? Apa yang pernah Bapak minta kalian lakukan waktu exposition text itu dibuat? Dulu, masih ingat? Udah lupa? Yo, kelas 11. Sudah bukan waktunya kalian disuapi. Sekarang coba kalian yang menjawab sendiri. Coba kalian yang mencari tahu sendiri. Jangan takut salah. Bapak sudah pernah beritahu ini berkali-kali. Jangan takut salah untuk menjawab pertanyaan. This is a class. This is where you learn. This is mistake are made. Bapak barusan bikin kalimat pas mistake are made here. Yo, mending salah sekarang daripada salah nanti pada saat final test. Kira-kira kemarin kalian waktu Bapak minta buat sebuah exposition text, apa yang kalian lakukan pertama kali? Masih ingat dulu waktu Bapak minta kalian buat framework? What did you do in the first place? Menentukan judul, Sir. Menentukan judul. Kira-kira saat menentukan judul, kalian harus melakukan apa saat itu tadi? Topik bukan, Sir? Topik atau judul. Kira-kira setelah kalian menemukan sebuah topik, menemukan sebuah judul yang pengen kalian bahas, lalu apa yang kalian buat? Cari argumennya. Argumen. Biasanya argumennya itu yang seperti apa? Ada yang pro, ada yang kontra. Kontra. Nah, saat itu kalian ada yang pro, ada yang kontra terhadap isu yang sedang diangkat, topik yang sedang dibahas. Itu menurut siapa? Misalkan Taki mau bahas mengenai kembali ke sekolah. Pendapat Taki saat itu atau saat ini mengenai kita kembali ke sekolah itu pro atau kontra? Kontra. Oke. Taki tidak ingin kembali ke sekolah. Lalu bagaimana caranya supaya pendapat Taki ini didengar oleh orang lain? Bagaimana caranya supaya pendapat Taki ini dipercayai oleh orang lain? Ngasih evidence. Evidence. Nah, itu adalah bentuk dari exposition text. Di mana we try to share our opinion, we try to show our point about an issue or about topic that lingering around us. Sesuatu yang topik, sesuatu masalah, sebuah isu yang sedang terjadi, yang sedang hangat diperbincangkan, dan kita menunjukkan, kita share, we try to share our point
We try to share our opinion about the issue stated by yourself. Kita mencoba memberitahukan ini kepada orang lain. Kita coba memberitahukan opini kita terhadap orang lain, opini kita kepada orang lain terhadap sebuah isu, terhadap sebuah topik yang sedang hangat diperbincangkan, yang sedang terjadi saat ini. Itu adalah exposition text. Kita membuat orang lain tahu, membuat orang lain sadar akan opini kita. Tapi ada bedanya antara analytical dan hortatory. Ada yang masih ingat tidak perbedaan analytical dan hortatory-nya itu pada bagian apa? Ini analytical exposition. And this one is hortatory exposition. Bedanya di mana? You can find the differences in the generic structure of the text. Yeah. Here there are differences. Can you find the differences between analytical and hortatory? You can open your own Google Classroom. Yeah. Di manakah perbedaannya? Di mana, hayo? Udah 9.30 nih, terakhir nih. Ayo, apa bedanya? You need to highlight about the reiteration and the recommendations. Ya, coba berikan sedikit hint, nanti kalian silakan pelajari sendiri ya. Kalau hortatory, opini yang diberikan dalam bentuk recommendation. Artinya, si penulis tidak memaksakan kehendaknya, dia hanya memberikan rekomendasi. Berbeda dengan analytical di mana opini yang dia buat dalam bentuk reiteration atau dalam bentuk restating his own opinion. Artinya, dia tujuannya adalah persuasif, membuat orang lain setuju dengan apa yang dia pikirkan, membuat orang lain percaya bahwa pendapat dia itu adalah benar. Kita membuat sebuah opini dan orang lain itu setuju dengan bisa membuat orang lain itu setuju dengan pendapat kita. Dengan kata lain, sedikit memaksakan apa yang kita mau agar orang lain terbawa oleh opini kita. Apakah itu negatif? Belum tentu. Mungkin itu adalah sesuatu yang positif. Karena ini adalah berupa ajakan. Kalau analytical dia berupa ajakan. Dan biasanya ajakannya itu secara persuasif. Membuat orang lain percaya dengan apa yang sudah kita katakan. Berbeda dengan hortatory, hanya berupa recommendation. Orang lain boleh memilih percaya, boleh tidak. Orang lain boleh setuju dengan apa yang kita katakan atau tidak. Excuse me, sir. Ya, Aimar? Nah, ini nggak istirahat.
Sebentar lagi kita istirahat ya, karena Bapak sebentar lagi mau pergi. Jadi nanti silakan kalian setelah ini langsung istirahat. Sebelum jam 10 kita istirahat. Kalian istirahat ya. Pelajaran Karena Bapak, selanjutnya, kalian kan 3 jam pelajaran kalau bahasa Inggris. iya, sampai 9.40, tapi habis itu langsung mulai PKM, Sir. Oh, kalian, aduh, Bapak maaf, kalian harus sampai jam 8 ya. Astaga, Bapak lupa. Ya udah deh, ini sedikit aja ya. Bapak ingatnya kalian kelas jam 8, sorry, Bapak lupa, Bapak yang salah. Oke, intinya adalah kalian silakan pelajari tentang teks ini nanti ya. Dibaca halaman ini, silakan dibaca lagi. Dibaca baik-baik teksnya, nanti teks untuk analytical dan hortatory akan muncul di halaman ini. Salah satu teksnya akan muncul di PAT, silakan kalian baca baik-baik. Ya, yang mana teksnya salah satu dari sini akan muncul di hortatory. Di analytical juga salah satu teksnya akan muncul, silakan kalian baca baik-baik. Yang mana teksnya tidak, yang nanti kalian tidak akan beritahu. Yang penting salah satu akan muncul. Baca baik-baik teksnya, kira-kira inti dari teksnya seperti apa, purpose-nya seperti apa, goal-nya seperti apa, silakan kalian perhatikan baik-baik, oke? Oke, Bapak minta maaf, Bapak tidak sadar waktu udah lewat ya ternyata. Bapak ingatnya hari ini masuk jam 8 bukan 7.20. I'm sorry for that, and yang tadi untuk yang tugas-tugasnya belum, tolong segera dikumpulkan, tolong segera dikerjakan. Bagi yang belum UB, tolong segera hubungi Bapak. Good luck with your test ya. Kita ini kesempatan terakhir kita bertemu. Kalau ada pertanyaan silakan texting Bapak ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi